Oke, bintang tamu gue hari ini gokil, seorang komika, penyiar radio juga, podcaster. Mungkin bisa gue katakan ini selalu kontroversial. Lah bener gak? Please welcome Patra Gumala. Ya, saya hadir. Thank you bro, udah mau mampir. Sama-sama men, terima kasih. Ini nggak gede-gede banget sih studio. Ini podcast nggak sih jatuhnya gue juga. What do you think? Ini tuh podcast atau cuman YouTube doang? Nyebutnya apa sih? Gue nggak paham nih sebenarnya. Sebenarnya kalau pergeseran pemaknaan harafiahnya harusnya ini talk show. Talk show ya? Talk show. Cuman sejak Deddy Corbuzier menamakan dirinya podcast, ini jadi podcast. Ya gue ikut aja lah. Ikut aja gitu ya? Ikut sama yang gede? Ikut sama pengertian umum aja. Yang umum iya, gitu. Iya. Oke, kita mau bahas beberapa banyak tentang Patra ya. Dari mulai karir, dari mulai apa yang selalu dibuat gitu. Kalau misalnya gue lihat kan, gue perhatiin, lu kan mulai dari basis, pernah jadi basis. Masih sekarang. Cuman bandnya aja nggak manggung-manggung. Elunya sibuk banget bro. Bukan, emang akhirnya kami sadar kalau rockstar itu jadi hobi aja. Akhirnya karena semua udah bapak-bapak gitu-gitu. Ambisinya udah gak ngejar se-rockstar itu lagi band gua. Sadar lah, yang ada duitnya aja sekarang Pak. Seumuran semua? Gue paling muda malah. Lu aja udah bapak-bapak jatuhnya? Gue aja udah bapak-bapak, yang lain masih udah kepala. God bless masih tuh manggung? Ya kalau dia kan udah sukses baru terus ya. Kalau kita kan gak sukses-sukses nih. Akhirnya kita sadar udahlah rockstar ini hobi aja lah gitu. Oke. Terus akhirnya kesiaran dulu apa lu jadi musisi dulu sih? Hitungannya gimana ya? Siaran gue 2006. Kalau ngeband mah dari SMP. Jadi hitungan musisi tuh gimana? Hitungan musisi kan mungkin pertama kali dapat duit dari band. Kalau gini deh, pas band lu ada nih, nama band lu apa? Speedkill. Nah, Speedkill ada itu tahun berapa? Speedkill ada tuh 2003 tapi gue masuk 2007. Oh, berarti jadi duluan siaran. Siaran dulu. Duluan siaran. Terus sampai akhirnya sekarang berkembang terus jadi podcaster juga. Ya. Tapi lu juga seorang komika, bro. Akhirnya. itu sebuah jenjang karir yang agak plot twist ya. Sebenarnya kalau gue ditanya semua profesi kayaknya hampir kalau di entertainment ya hampir gue pernah cobain semua. Gue pernah jadi fotografer juga. Serius lu? Serius, jadi director juga. Serius? Pernah juga. Ini gue gak tahu nih, di materi gue gak ada sih. Gue tapi memang berhenti ngedirect 2011. Direct apa? Iklan? Terakhir yang gue direct video klip netral. Anjay. Yoi. Anjay. Lo tau kan era-era MTV semua orang bikin video klip. Tahu. Cita-cita gue dulu pengen ngedirect. Zaman-zamannya Cerah Hati naik. Gitu-gitu tuh gue sempet ada mimpi lah jadi director. Tapi akhirnya gue ngerasa kayak syuting-syutingan gitu kayak bukan gue lah. Akhirnya. Oh, lu ngerasa passionnya akhirnya bukan lu. Gue bukan orang yang sabar untuk bikin sebuah project dari pre-pro terus syuting produksi, ngerti kan? Itu kan butuh kesabaran. Betul. Iya kan? Ternyata gue bukan di situ. Mau ngasih tips ya? Boleh. Maaf ya, ini gue gerah banget. Abis dari London dingin. Sedap. Gue paket nih, enak nih. Besok gue pulang dari US. Aduh, gerah banget gue. Bro, 1 derajat bro. Tiba-tiba balik ke 37 bro. Gerah banget Jakarta ini bro. Tapi kemarin di London liburan aja atau sambil liburan sama istri gue. Nonton konser sih. Awalnya kan pengen nonton Blink kan. Terus udah setahun yang lalu ya udah sekalian panjangin aja lah 3 minggu gitu. Sekalian nonton bola. Gue nonton bola 2 kali. Nonton Inggris Australia gue. Oke. Nonton Liverpool waktu lagi lawan apa? Everton. Oh lu Liverpoolian ya sama kayak gue ya. Terus gue nonton konser Blink, gue nonton stand up Ricky Gervais. Pokoknya yang apa di sana gue sikat semua lah. Iya. Habis duit gue sekarang. Anjing. Makanya ini mau siaran lagi nih. Iya bener. Ayo semua kerjaan ayo gue tungguin. Enggak. Mahal banget men. Iya parah. Pakai pound soalnya kan. Pound sterling udah paling mahal. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah konten nih bro. Kemarin kan gue juga sempat ngeliat ya bahwa beberapa bulan yang lalu lo sempat ada di komindo.com ya? Komisi.co. Iya. Itu kan bahwa Samara ya? Ya, lu suka banget sama 3 kandidat presiden kita nih.
Gue suka banget. Oke. Nggak, maksudnya lu oke, gue bahasanya terlalu halus ya. Oke, lu dengan 3 kandidat ini tuh lu belum bisa memilih di antara ketiga. Iya. Berarti lu masih ada kesukaan dong dari ketiga-tiganya. Minimal ada gue suka sama ini karena ini, gue suka sama ini sama ini gitu. Iya. Bukan tidak suka. Iya, ada kesukaan gue dari masing-masing. Gue bisa jabarin kesukaan gue masing-masing kok. Kayak Pak Prabowo gue suka dengan determinasinya. Yang jatuh 3 kali, bangkit 4 kali, ngerti gak sih lo? Iya. Ya kan? Iya dong. Betul. Berjuang bro. Yoi. Pak Prabowo, terus gue suka dengan Pak Anies yang jago motivasi kayaknya. Nah, Pak Ganjar nih, gue belum nemu nih sebenarnya nih. Pak Ganjar gue suka dengan kemampuannya berlari. Ah itu ya, aman gak? Aman. Karena emang paling sehat ya. Paling sehat. Paling bugar. Kalau di antara 3 capres ini adu lari sih menang Pak Ganjar, yakin gue. Adu lari ya. Lari beneran nih, lari beneran. Oke. Beneran guys. Nah, semenjak akhirnya kemarin sudah diumumkan. Gerah ya. Akhirnya sepanjang gue liburan di UK, semua orang tuh DM, "Bang, politik lagi panas nih bang, komennya dong bang." Terus, anjing gue lagi liburan nih. Harus banget gue komen, gue aja gue banyak gue cuman 3, pokoknya kan emang sepanjang Oktober itu kan banyak berita-berita muncul lah. Gue sejujurnya gue cuman ngikutin banyak headline by headline. Ini gue baru mulai balik kemarin, baru mulai nontonin kayak ini gini gitu. Pergerakan politik. Jadi gue kemarin memang cuman banyak ngebaca ya tweet-tweet orang atau headline by headline aja sih sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya kita kalau misalnya ngomongin tentang politik juga nggak masalah dong. Nggak masalah men. Iya kan? Politik sekarang udah diomongin di mana aja. Itu iya kan? Karena kan kita rakyat Indonesia juga. Iya. Kita bebas berpendapat. Sekarang anak gua sama teman-temannya aja udah ngomongin pemilu. Hah? Siapa? Umur berapa anak lu? Anak gua paling gede kelas 4 SD, umur 10. Wah, udah mulai kritis. Iya. Udah mulai kritis. Udah mulai banyak info-info. Ya karena itu tadi ya, dengan adanya sosial media, udah bener. Megang handphone juga. Betul. Mau nggak mau informasi itu tersebar begitu aja dan sampai gitu kan. Iya. Kalau untuk sekarang, nah kalau lu dari 3 tadi kira-kira lu milih siapa? Ini kalau podcast. Kalau kalau lu nanya gua keunggulan 3 capres tadi, gua juga boleh nanya dong kalau dari 3-3-nya. Gua di antara ketiga itu ya balik lagi ya, 3-3-nya punya kekuatan masing-masing. Ya, sebenarnya nggak jauh beda, kayak misalnya Pak Anies juga kemampuan berbahasanya gitu. Ya, bagus. Bahwa seorang pemimpin itu kan harus bisa bertutur kata yang baik gitu. Betul. Kalau Pak Prabowo tetap gua prajurit gemoy sekarang tapi ya. Asli dan ini jujur ya, kemarin gue sempet podcast sempet talk show podcast apalah itu ya, sama ada beberapa anak-anak zaman sekarang Gen Z yang baru punya KTP bro. Oh, di 98 belum ada tuh mereka ya. Belum. Oke. Belum. Mereka baru punya KTP, berarti mereka 2024 ini akan jadi pemilih pertama. Oke. Nah, yang satunya lagi tahun lalu udah sempat milih, umurnya baru 25 tahun lalu lah. Oke. Jadi yang kedua sekarang gitu. Okay. Ternyata gue pikir dengan ini pasti sukanya sama yang anak muda atau segala macam gitu, atau sukanya sama yang bukan elektabilitas ya, gue nggak ada kemampuan untuk ngomong elektabilitas. Kalau misalnya dilihat Pak Ganjar kan kayak Pak Ganjar tuh sama rakyat tuh kayak ngomong, kayak dekat sama siapa aja tuh bisa ngobrol. Kayak Pak Ganjar itu gue sukanya adalah dia tuh anak tongkrongan banget. Iya. Kayak ngobrol apa aja tuh asik banget. Benar. Gitu. Nah, gue pikir orang-orang itu, apalagi dengan sekarang anaknya Pak Ganjar di sosial media itu banyak keluar. Iya. Siapa? Alam ya siapa? Alam kan ya. Jadi kayak ya ampun Alam ganteng banget segala macem. Akhirnya itu udah jadi opini-opini itu banyak kebuka ya untuk pemilih-pemilih baru ini. Bahwa itu tidak bisa dipungkiri ya ada nilai jualnya lah. Walaupun tidak signifikan sekali gitu kan. Tapi pas gue tanya berarti gue pikir dong. Berarti lu Ganjar ya? Enggak, aku Prabowo. Kenapa? Soalnya gemoy. Anak-anak zaman sekarang bro. Mungkin dan lu tau gak abis omongan gemoy itu tiba-tiba di TikTok gua keluar Pak Prabowo pas mau diinterview sama wartawan lagi hormat jalan, tiba-tiba lari, oh my god gemoy. Pak, ayo Pak, kapan Pak kita ngobrol di sini Pak? Mantap Pak Prabowo, bagus. Mungkin Gen Z itu memang membutuhkan presiden dengan sosok kebapaan kali.
kurang kasih sayang ya Gen Z yang lu interview. Bercanda ya. Ini saya cuma mencoba melucu ya. Sorry. Sorry guys. Minum lah. Karena kalau dia tahu track record nya sih jawaban gemoy nggak akan keluar ya mestinya ya. Ya. Mestinya kan. Tapi bebas sih sekarang mau memilih siapa aja. Netral, dinetralin lagi. Netral. Nah, akhirnya sekarang kan berkembang nih bro. Iya. Ya kan, lo udah catch up dong dengan info yang baru. Ya. Bahwa akhirnya cawapresnya sudah diumumkan dari masing-masing kandidat. Ada Caimin, ada Pak Mahfud, sama Gibran. Ya. Gue termasuk orang yang gak setuju. Gue pernah berapa kali ya ditanya soal Gibran. Waktu Gibran mau nyalonin gue pernah ngobrol juga di Total Politik. Ditanya juga soal ini definisi pengalaman ini gue memang susah diukur kan. Ini kan sebenarnya kan yang maju karena faktor pengalaman sebagai kepala daerah kan. Iya. Gue sih ngerasa 2 tahun sih gak cukup ya. Kalau gue ya. Untuk sebenarnya kan yang dibutuhkan pengalaman kan gimana ngatasin krisis. Gimana yang paling susah jadi pemimpin ya menurut gue kan ngelewatin krisis sama koordinasi antar manusianya yang susah kan ngelola SDM. Menurut gue sih belum ada kemampuan itu ya menurut gue ya. Jadi gue sih agak meragukan kalau gue. Jadi muda aja nggak cukup. Muda aja nggak cukup. Tapi kan Gen Z tuh kayak Mas Gibran gitu. Ya nggak apa-apa juga. Terserah kan milih mah bebas mau berdasarkan apapun tampan faktornya. Boleh. Gue nyoblos karena tampan boleh. Gue nyoblos karena ganteng boleh, demokrasi bebas. Gue nyoblos. Betul. Makanya ketika ada orang bilang orang nggak boleh milih nyoblos karena agamanya, gue nggak setuju. Ya. Karena orang nyoblos boleh karena apapun, orang kita bebas ya kan. Ya. Ya meskipun alasannya masalah layak nggak layak aja kan sebenarnya. Tapi kalau alasan lu memilih karena apapun bebas menurut gue. Gue milih karena cap cip cup ya bebas terserah lu gitu. Orang kita demokrasinya one man one vote kan. Mana gue pernah lagi tuh. Sumpah gue pernah cap cip cup pemilihan legislatif. Ya karena kita memang kagak kenal ini gue siapa. Cap cip cup belalangku. Ini. Iya, apalagi kalau udah tingkat DPRD ya. Wah itu udah lebih nggak tahu lagi kan kita kadang-kadang. Wah itu gue pernah tuh kayak pas ngebuka buset banyak banget fotonya. Bener. Kayak ya udah akhirnya gue cap cip cup. Gitu. Gue juga terakhir gue jujur aja lah ya. Gue pas pemilu terakhir gue juga cap cip cup tuh. Gue pilih partai Garuda. Gue pilih partai Garuda. Karena gue kayaknya kasihan nggak ada yang milih. Jadi kayak kasihan kayak nggak ada yang milih. Gue coblos aja deh gitu. Hai partai Garuda, saya adalah pemilih Anda. Oke. Kader daripada golput kan? Betul. Ini kesukaan nih statement kayak gini daripada golput. Mendingan pilih aja gitu. Iya kalau gue ya. Tiba-tiba besok jadi kader. Wah terima kasih saya tidak menerima partai Garuda untuk saat ini. Karena Garuda lebih terkenal sebagai nama restoran daripada nama partai. Oh iya enak sih ya. Iya men. Garuda enak sih itu. Lu tahu gak partai Garuda? Enggak tahu kan? Tapi lu tahu restoran Garuda kan? Tahu. Nah benar kan berarti gue. Gue jadi kepo emang ada ya? Gue pikir itu bercanda loh. Ada emang partai Garuda. Ada men. Kayaknya sekarang ikutan juga deh. Masih ada? Bahkan lu gak tahu ada namanya partai Garuda kan? Enggak. Ada. Garuda. Gelora emang ada. 2015. Partai Garuda. Masih ada sampai sekarang? Partai Garuda tuh cikal bakalnya salah satu pendirinya adalah almarhum Harmoko kalau gak salah. Iya, coba deh cari beritanya deh. Lu ex-kader ya? Bukan, gua kan mempelajari juga. Oh iya. Jadi gua nah ini pas banget ya, pas lu mempelajari berarti lu sampai sebegitu tahu gitu ya. Lu ngeliat skema politik sekarang tuh gimana sih pendapat lu? Ya ini mah udah settingan aja lah. Udah kita mah nonton aja gak usah berantem bener deh. Ini mah udah disetting atas deh. Tunggu aja endingnya gimana. Settingan ini mah. Apakah ini ada? Bukan settingan ya maksudnya. Settingan tuh settingan gimana nih? Aku tidak tahu. Kalau gue ngerasanya ini udah ada koordinasi antara orang gede sama orang gede aja. Udah tinggal ya nggak tahu deh orang kalau masih segitu percayanya sama politik Indonesia sejak 2019 ya. Kayaknya
gue gimana ya? Ke 2019 kan kita kepecah terus tiba-tiba gabung gitu ya. Jadi kan semua kayak bisa diatur gitu. Iya. Ya sekarang mah semua bisa diatur gitu. Udah ini mah udah diatur, udahlah gitu aja. Tapi menurut lo ada hubungan gak sih sama Naruto dan Boruto gitu? Nah kebetulan gue gak ngikutin soal Naruto ya. Jadi gue gak bisa komen apa-apa soal itu. Oke. Nggak, soalnya kan karena ini kan ada settingan atau ya udah diatur gitu kan. Ya. Jadi kemarin gue sempat ngeliat scroll. Gue pembaca Naruto dan juga penonton Naruto juga gitu. Jadi gue scroll gitu kayak gue ngeliat ada foto Pak Prabowo, Pak Jokowi sama Gibran di tengah. Oke. Ngeliat foto itu ya udah biasa aja gitu. Pak Presiden, Menhan sama Gibran anaknya gitu kan. Tiba-tiba di split ada satu scene Naruto, Sasuke sama Boruto. Tiba-tiba kayak Oh yang anime itu anime ya. itu. Meme itu ya gue tahu, tapi gue gak tahu itu namanya Boruto sama ya, jadi Boruto itu anaknya Naruto itu jadi Hokage ke-7. Which is Hokage itu adalah presidennya lah di desa itu gitu. Nah, Boruto itu ada di situ bersama dengan Sasuke. Nah, Naruto sama Sasuke itu musuhan. Iya. Selalu berperang. Kan dulu begitu ya? Iya. Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan saingan. Dua Cuman kan akhirnya jadi bestie. Iya. Nah, gitu. Oh, Di Naruto episode terakhir tuh Naruto sama Sasuke tuh bestie jadinya. Dan Naruto tuh Sasuke tuh jadi orang kepercayaannya Naruto banget. Karena memang mereka mulainya dari sahabat awalnya. Kalau diceritanya ya. Gitu. Tapi anaknya Naruto nggak ngelanjutin jadi Hokage kan? Nah itu yang belum gua tahu nih karena episode-nya belum keluar lagi. Cuman Naruto punya ini nggak? Punya kakak ipar Hakim MK nggak ya? Gue kan nggak tahu. Gue nggak tahu cerita Naruto kan. Gue pengen tahu aja. Di cerita Naruto ada ini nggak? Ada penjelasan dia punya. Oh diturunin ya? Di Borutonya ya? Iya. Nah itu nanti gue baca lagi. Gue terakhir bacain Naruto sih. Coba. Semua gue terakhir Naruto. Boruto gue gak ngikutin. Jangan-jangan Boruto tuh ngikutin dari cerita di Indonesia lagi. Bisa jadi sih. Berarti bukan suatu kebetulan kayaknya. Bukan. Mungkin dia terinspirasi sama. Lu tau gak sampai presiden pertama sampai ke-7. Itu tuh bener-bener ada korelasinya sama presiden Hokage dan juga di Naruto memimpin tuh ada 7. Sampai Naruto selesai itu ada 7. Oh gitu. Nih, yang pertama istrinya banyak juga. Kan gue gak baca ya. Iya benar. Banyak. Siapa? Oh sama. Kok bisa begitu? Iya. Oh gitu. Jadi yang pertama. Tapi Hokage-nya keempat bukan perempuan. Perempuan juga. Wah fix itu sih nyontek negara kita. Tsunade. Terus udah gitu Hokage ketiga. Hokage dijuluki adalah ninja paling jenius, paling pintar, dan dia perawakan itu tuh Obi siapa namanya? Obi siapa ya? Bukan Obito mau musuh. Dia itu diibaratkan kayak kakek-kakek gitu karena gitu? Kok mirip ya? Mirip kan Habibi. Iya. Habibi. Iya. Paling pinter. Iya benar. Jenius. Di situ emang ninja paling jenius dia. Hokage ke-6 suka nyanyi juga. Enggak ya? Oh tapi militer. Militer sama. Militer ya. Oh oke. Sama kedua sama-sama militer. Kedua sama ke-6 sama-sama militer. Kok bisa kebetulan ya? Itu dia. Tapi cerita ke-8 belum ada. Belum karena Naruto udah selesai di 7. Oh berarti dia nungguin pemilu ini. Nah ini masuknya ke. Nah itu. Lanjutannya. Sekarang season berapa gue juga gak ngikutin sih Boruto sih. Itu bisa pas gitu ya? Kok keren ya? Nah itu dia makanya. Apakah ini sudah diatur? Apakah penulis itu adalah inspirasi dari Indonesia? Jadi Naruto tuh kayak Simpsons-nya politik Amerika kali ya? Ya. Gitu ya. Keren juga ya. Gue baru tahu gue. Tapi kenapa nggak Indonesia yang buat gitu ya? Jangan-jangan penulisnya orang Indonesia aja pakai AKA Jepang. Anjing jadi curiga-curiga gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Gak ada yang tahu. Kan? Karena kan banyak kan animator-animator kita yang kerjanya di Jepang. Di Jepang yang di. Iya mungkin tim. Iya benar. Atau kreatifnya orang Indo yang ngasih draftnya orang Indo. Ini aja nih ikutin ini. Iya. Gitu. Tapi maksudnya dari tahun 2000 berapa tuh? Dari 99 berarti dari 99. Ya kan 99 bisa ngikutin dari presiden pertama. Iya bener sih. Iya kan. Logikanya sih masuk sih. Berarti
dia terinspirasi sama negara kita. Mungkin. Kita tunggu aja nanti seri terbarunya Naruto yang ke-8-nya siapa. Masuknya udah Boruto. Oh Boruto ya. Udah Boruto. versi berarti kalau Boruto tuh Gibran berarti ya. Oh berarti Gibran dong. Ya oke lah gak apa-apa lah. Ya enggak pemeran utamanya kan Boruto, anaknya Naruto. Siapapun yang jadi Hokage belum tentu si Borutonya. Belum tentu, karena kan kita nggak tahu apakah Boruto akan jadi Hokage apa enggak gitu. Karena satu-satunya yang nggak mau jadi Hokage tuh Boruto doang. Gue nggak mau jadi kayak bapak gue gitu. Kalau diceritanya gitu. Oh mungkin itu cerita. Pokoknya dia cuma pengen jadi pejuang aja gitu. Ya 6 bulan yang lalu Gibran juga ngomong gitu sih. Gue lagi menjelaskan yang gue inget ya di cerita Naruto ya. Ya. Oke, kita next. Kita ngomongin kontroversi yang lain ya. Oh, boleh kipas dinyalain, ini kenapa tiba-tiba panas ya? Aman kok tadi nggak perlu ada yang disensor lah, aman itu. Aman men. Aman kita ngomongin Naruto kok tadi. Iya. Oke, tadi ada beberapa ngomongin kontroversi. Lu banyak banget bikin konten-konten yang sampai akhirnya menuai kontroversi. Kayak misalnya contoh kayak emang bener ya lu nggak suka feminisme atau apa? Itu gimana sih? Itu sampai ada netizen yang berpikiran seperti itu? Sebenarnya kan ini muncul pas dari video promo gue materi stand up soal ladies parking kan. Ladies parking. Iya. Oke. Ladies parking. Di mall-mall tuh? Ya di mall-mall. Di pasar nggak ada soalnya. Spesifik di mall di Jakarta. Mall di Jakarta gue ngomongin. Nah itu potongan video 50 detik kalau gak salah deh. Yang intinya gue mempertanyakan, gue punya sebuah jokes. Abis itu gue kelanjutannya gue bilang kalau lu tersinggung sama jokes tadi, mungkin lu juga orang-orang yang tersinggung sama ladies parking. Lu tau kan banyak perempuan yang tersinggung sama ladies parking. Jadi perempuan tuh banyak yang tersinggung sama ladies parking. Karena itu dianggap merendahkan perempuan. Justru perdebatan ladies parking tuh bukan dari laki-laki kebanyakan. Antara perempuannya pun sendiri bertentangan soal fungsi ladies parking. Ini gue baru tahu nih. Sedangkan gue termasuk yang kayak, enak ya ladies parking. Kadang-kadang kayak, Ren, lu aja yang nyetir Ren. Iya, kan ada ladies parking gitu. Gue kadang-kadang bini gue kayak, kamu aja deh nyetir biar ladies parking deket. Iya, aku turunin di lobby ya gitu. Itu kurang ajar sih. Ya pokoknya intinya gue mempertanyakan, gue punya jokes soal perempuan, tapi nggak gue masukin. Nah yang gue masukin video promonya adalah kalau lu tersinggung sama jokes tadi, kayaknya lu termasuk orang yang tersinggung sama ladies parking. Karena perempuan banyak yang tersinggung sama ladies parking. Kalau misalnya ngambil contohnya lah, lu masih bisa googling kok. Chef Renata tuh mempertanyakan ladies parking, itu masih bisa lo googling. Silakan aja. Dan banyak jurnal-jurnal juga yang memperdebatkan fungsi ladies parking, bahkan perempuan sendiri gitu. Nah itu sebenarnya gue jadi materi jokes aja gitu. Apa sih keresahan mereka tentang mereka nggak suka dengan ladies parking? Padahal kan mereka dikasih jatuhnya ya, kalau pemikiran gue orang awam gitu, lu dikasih privilege men. Nah itu dia, buat orang-orang yang menuntut kesetaraan, perempuan tuh harusnya disamakan aja, nggak butuh privilege itulah. Buat apa dikasih? Dengan privilege itu kan menganggap perempuan itu lebih lemah sebenarnya. Iya dong. Ya mana lagi biasanya ladies parking sebelahan sama parkiran khusus difabel misalnya gitu kan. Makanya gue di jokes gue berikutnya kayak, masa lu mau disamain sama difabel? Sebenarnya itu bukan merendahkan difabelnya. Gue menganggap kayak, kok lu mau sih perempuan dianggap spesial juga gitu? Emang lu butuh sesuatu yang dispesialkan? Kalau itu dibikin untuk parkiran khusus ibu hamil, masih lebih masuk akal, bener masih gak? Masuk akal. Lebih masuk akal. Tapi kalau parkiran khusus perempuan, kenapa harus dibikin gitu? Nah itu kelanjutannya soal jokes ini, itu ada di show gue berikutnya. Gue nanya lagi, gue ada materi lagi soal ladies parking itu. Karena menurut gue, mall tuh nggak peduli sama keselamatan perempuan menurut gue. Nah lengkapnya ada di digital download gue. Yang bisa di-download di Comika. Itu bisa dilihat ya. Lihat di comika.id, rilis di November harusnya. Persisnya per kita tanggal nih belum bisa diumumin sih. Tapi ya kalau November harusnya udah ada. Dan momen promo itu rilis memang isu perempuan dan feminis lagi lumayan kencang di Twitter saat itu ya. Jadi lagi muncul lah banyak pembahasan soal itu. Jadi gue memang kayaknya video itu rilis di momen yang pas aja gitu. Lagi tapi lu bikin itu tuh karena memang materinya lagi rame nih, lu riset segala macam, gua angkat, atau memang pas lu tahu keresahan itu lu tulis dan momennya lagi tepat aja. Jadi kalau si isu itu kan salah satu beat stand up aja, dan keseluruhan show yang video itu kan memang ngebahas soal isunya kesetaraan, karena show-nya aja namanya patriarki kan sebenarnya kan. Oh iya. Jadi memang banyak jadi konsep show-nya itu banyak
kurang lebih garis besarnya bagaimana gue melihat perempuan dan bagaimana gue mengajarkan anak-anak gue untuk bersikap kepada perempuan. Udah itu doang sebenarnya. Oke. Jadi gue banyak mengambil contoh tuh kayak gimana gue interaksi sama istri gue, gimana gue interaksi sama anak-anak gue gitu. Gue banyak ngelihat ke situnya aja sih. Fungsi gue sebagai bapak di rumah tangga yang gitu-gitu. Gue banyak ngambil contohnya ke situ-situ. Oke. Di show itu ya, patriarki itu. Cuman untuk materi promo dipotong-potong. Iya, orang kan jadi nganggep kayak dasar buat promo ngambil sensasi. Lah kan tujuan promo emang bukannya buat itu ya? Iya. Iya kan kayak Bener. Iya kan. Nah, makanya gue sering nanya kayak yang marah-marah ke gue, lu udah pada nonton keseluruhan show-nya belum? Kalau orang nonton video 1 jam, itu gue sebenarnya malah banyak belain perempuan sebenarnya. Nah, itu Orang tuh. yang nggak tahu tuh karena udah ngambil dari judul, habis potongan video 50 detik, seolah-olah gue tuh itu tuh paling gue juga baru ngerti sih saat itu. Banyak yang nganggap dasar misoginis. Wah ini Andrew Tate-nya Indonesia. Gue bilang wah ini jauh lebay banget. Gue bilang waduh. Sampai disamain Andrew Tate gue gitu. Padahal kalau lu nonton keseluruhan show-nya 1 jam, gue tuh balah di situ banyak belain perempuan gue. Dan yang orang banyak nggak tahu, isu si show patriarki itu gue juga banyak ngobrol sama aktivis feminis sebenarnya. Sebenarnya. Jadi gue karena banyak dapat ini input insight juga gitu. Iya. Pelawak mah bikin set lucu doang. Kalau gua yang gua tahu sebelum lu bikin lucu, lu harus tahu yang benernya dulu gitu. Iya. Kan sebenarnya kan gimana sebuah komedi itu bekerja kan ketika lu tahu yang bener terus lu patahin kan. Sama kayak Sri Mulat gitu, lu pakai kacamata nih, lu tahu yang bener kan gini. Iya. Akhirnya kan disalahin kayak iya gitu kan. Iya. Bener gak? Jadi lu tahu yang benernya dulu baru lu bikin lucunya kan. Kan sebenarnya kan konsepnya gitu. Jadi gua tahu oke yang sebenarnya yang keresahan perempuan itu seperti apa sih? Akhirnya tapi kalau gue boleh lucuin boleh dong. Makanya di show itu gue bilang gue setuju perempuan boleh ngelakuin apapun, termasuk boleh dijadiin materi jokes gitu. Ya karena lu boleh, kita kan sama-sama bebas gitu. Iya. Itu kan equality yang lu mau sebenarnya kan kayak gitu dong. Itu Kalau menurut gue ya. Ya betul sih Ya, nggak salah. jangan dipotong-potong ya ini. Kalau dipotong-potong kenal lagi gue. Tapi potong untuk promo boleh kan? Boleh. boleh silakan. Nah tapi memang akhirnya jadi belajar juga ya bagaimana kita menggunakan sosial media dengan baik. Baik itu kita menggunakan maupun kita pengguna. Ya. Gitu bahwa ketika mendapatkan informasi itu bahwa ternyata nggak bisa dipotong-potong seperti itu. Nggak bisa. Dan lu nggak bisa telan bulat-bulat sebelum lu akhirnya tahu. Dan sebenarnya dari apa yang lu omongin Tra, bahwa kita juga belajar juga bahwa apa yang kita terima di sosial media kadang-kadang dengan judul headline-nya aja kan itu kan memang harus memancing. Betul. Begini gitu. Wah, ini berarti begini. Isi beritanya aja lu nggak baca dulu gitu. Emang harus lengkap dulu baru bisa speak up gitu. Jangan sampai lu baru lihat judulnya aja udah ini begini gitu. Iya. Tapi gue jujur Tra, kok lu bisa sevokal itu gitu? Lu nggak takut dihujat apa? Gua nggak takut selama gua Karena kan materi-materi. Iya. Karena kalau yang feminis tadi kan lu memang udah ngobrol sama orang feminis makanya lu udah tahu yang benarnya. Kayak misalnya kan lu juga ada beberapa materi lainnya gitu kan yang ngomongin masalah LGBT dan segala macamnya. Gue kalau isunya ngomongin pemikiran gue nggak takut sih. Toh yang gue serang kan pemikiran bukan personal. Oke. Pertama, terus yang di gue juga sebenarnya kan kalau lu stand up materi menurut gue ya lu boleh bawain materi apapun selama lu siap punya tenaga untuk ngadepin konsekuensinya itu kan. Iya. Nah yang gue hindari tuh konsekuensinya materi-materi itu seputar agama. Gue nggak siap tuh dengan itu-itunya ya. Kemudian suku, males tuh gue. Sama Takut tiba-tiba pas lu lagi show, iya, gitu kan. Gue nggak tuh gue. Gue menghindari orang tersinggung sampai persekusi. Nah itu kemungkinannya di situ tuh dari kita materi soal agama, soal suku, sama klub bola Indonesia. Beneran. Gue menghindari itu semua. Jadi gue paham kan? Gue paham. Iya. Lu pernah jadi sportcaster juga kan? Pernah. Iya. Gue paham. Iya, betul. Jadi kalau misalnya cuman feminis, LGBT, paling lu cuman akan diserang secara verbal gitu-gitu. Jadi ya udahlah, apa-apa juga gue gitu. Jadi kita sih pelawak kayak ngukur juga ya sejauh mana lu berani ngambil resiko gitu. Jadi gue kayak 3 topik tadi sih. Kalaupun gue bahas, biasanya gue cari way out atau ya nggak usah tayang sama sekali. Kayak di digital download gue berikutnya ada yang gue sensor juga. Oh ada juga. Ada juga yang gue sensor. Karena pas lu lihat ini materinya nggak aman gitu. Jadi dari gue tulis gue tahu ini nggak aman. Jadi emang gue
sepakat sama si Comikanya ini nggak akan tayang di digital download. Ini gue bawain di off air doang. Oke. Oke, kalau misalnya ngomongin podcast nih, podcast Ancur, kan lu udah jalan nih nyampe sekarang gitu. Itu gokil sih podcast Ancur tuh kayak hampir semua anak-anak muda, nggak cuma cowok doang ternyata. Bener. Nggak cuma cowok doang, cewek pun banyak banget yang dengerin. Itu mulai tercetusnya idenya tuh dari siapa ini sebenarnya? Podcast Ancur tuh akhir November. Ini kita mau ulang tahun keempat nih. Itu sebenarnya awalnya karena waktu itu gue nanya ke partner gue si Dias. Terus pas gue ngajak Dias, dia bilang gue si Kemal Palevi ngajakin bikin podcast juga tuh. Yaudah kita barengin aja lah gitu. Idenya mah cuma gitu doang. Terus ketemu di coffee shop sekali, yaudah bikin podcast ini. Namanya ini kayak project-project nggak mikir aja gitu. Kita juga nggak mikir sepanjang inilah. Terus jalan runningnya juga. Pertama kali rekaman aja nebeng di bioskop 21 Setiabudi. Masih di pojok karena sepi tuh. Kita rekaman di situ aja lah. Habis itu nebeng-nebeng ke restoran temen. Terus berjalan waktu. Untungnya pandemi. Kalau gue sih menganggap pandemi itu sebagai salah satu berkah ya. Gue gak tahu, mohon maaf kalau yang rezekinya kepotong ya. Tapi buat podcast Ancur, kalau saat itu nggak pandemi, belum tentu bisa sustain sampai sekarang gitu. Karena pas pandemi kan kita semua nggak punya kerjaan nih. Betul. Iya kan? Terus ngapain aja? Udah nge-podcast aja lah gitu. Sekalian ketemuan gitu. Sekalian nongkrong, sekalian nge-podcast. Jadi sustainnya justru momen podcast naik juga pas lagi di pandemi. Karena orang juga gak keluar-keluar kan. Jadi dengerin podcast gitu-gitu. Ya udah berjalan waktu akhirnya kita butuh tambahan power. Akhirnya masuklah Randika Jamil. Ya bertahan aja sampai sekarang sih. Ini udah mau jalan 4 tahun. November ini pas ulang tahun keempat. Ulang tahun 9 November. Berarti ya? Ulang tahun keempat. Oke, podcast Ancur. Kapan nih kita punya podcast seancur mereka? Ya begitulah. Ya kan? Gokil loh, itu penontonnya pendengarnya banyak banget men. Lumayan. Gue juga yang gue nggak pernah ngebayangin tuh impactnya ternyata gitu. Kayak kemarin gue ke UK deh, itu tuh ternyata banyak pendengar orang Indo yang situ kan. Kayak akhirnya gue ke Liverpool juga ketemu sama pendengar gue di Liverpool. Akhirnya gue bukan di servis ya, diajak jalan-jalan lah jadi tour guide gue lah selama di Liverpool gitu-gitu. Kayak terus kayak bang makasih ya lu udah nemenin gue selama gue kangen Indonesia gini-gini. Gue tuh ngerasa kayak hal tolol yang kami lakukan tuh ternyata impactnya lumayan juga ya ke orang gitu. Nah kadang-kadang gue jadi merasa dalam tanda kutip merasa terbebani untuk punya impact gitu lagi yang sebenarnya sih nggak harus gue pikirin sih. Cuman ya jadi kepikiran aja. Jadi kepikiran. Karena gitu. Secara nggak langsung sudah menginfluence juga. Iya. Jadi makanya ini sekarang tahun keempat kita juga lagi mulai memikirkan mau ngapain lagi nih biar nggak jenuh juga kan. Biar nggak jenuh juga kita mau ngapain lagi ke tahun kelimanya ya gitulah. Sekarang si podcast Ancur juga yang tadinya produk iseng-iseng ketidaksengajaan jadi produk brand dan perusahaan aja gitu sekarang. Wow, gokil sih. Berarti dari nggak sengaja, cuman ketemu bikin seru-seruan doang, akhirnya jadi brand sekarang dan jadi bisnis dong jadinya. Iya. Jadi mulai ini kita mau raker karena udah punya karyawan, udah mulai jadi kenapa jadi perusahaan ya gitu. Kadang-kadang jadi kenapa jadi serius gini ya, jadi mulai mikirin si ini gajinya gimana. Jadi mulai gitulah. Aneh banget, gue juga bingung nih perjalanannya. Dan lu gak sadar itu tiba-tiba gitu? Gak sadar. Ini mah sesuatu yang gak pernah dirancanain banget ini. Kantor di mana sih kantor? Kantor kita di Epicentrum. Kuningan. Oke. Terus akhirnya bingung sekarang punya karyawan, udah ada raker loh. Kita mau raker. Ini Fadi Potret aja gak pernah ada raker ya? Kita mau raker. Ya gitulah, gue juga bingung ini kenapa jadi serius gini. Cuman ya itu gue juga ngingetin ke anak-anak seserius-seriusnya kita vibe seru-seru aja tetap harus ada gitu. Ya, tapi kan susah ya kalau lu udah ngomongin duit dan bisnis kan ngejaga itunya tuh tetap ngejaga api itunya sih. Api seru-seruannya gitu. Jangan akhirnya semuanya harus faktor bisnis semua gitu. Ya harus tetap imbang lah. Gokil. Oke, next projectnya Netra, ada apa lagi Netra? Baik dari lu secara personal ataupun lu kelompok sama teman-teman lu? Kalau yang gua sih paling itu ya digital download
Merdeka atau Party akan segera rilis di Comika November. Yes. Yang menurut orang-orang itu sih one step setelah si patriarki juga, karena di situ gue lebih luas, banyak ngomongin isu selain feminisme, banyak ngebahas soal LGBT, ngebahas soal child free, K-pop, terus sampai K-pop pun. Sampai K-pop gue isu-isu culture K-pop juga gue bahas. Bentar. Ini K-pop menarik nih. Ya. Lu pernah diserang belum sih sama fans K-pop? Belum. Ini yang lagi kita obrolin sama Comika nih. Kira-kira men sepotensial apa? Enggak, ya. Karena gini, salah satunya yang gue bahas tuh soal isu gue jokesnya soal NCT. Kemarin itu ada satu restoran yang soal NCT, terus akhirnya restorannya minta maaf karena diserang fansnya, terus gue sampai pikir ini kira-kira tayang nggak ya gitu. Ya nggak tahu lah, lagi masih diobrolin juga. Emang itu. segokil itu men fansnya. Segokil itu. Segokil itu. Waktu itu cuma ada salah nyebut atau salah apa gitu informasi waktu pas temen gue yang siaran waktu itu di TV. Itu diserangnya parah men. Parah. Sampai hampir mental breakdown. Iya benar. Kata gue ini ada apa ya gitu. Jadi setiap kita host dapat materi K-pop atau Korea, lu aja yang bawain. Kan lu lebih ngerti, lu aja yang bawain kayak. Terus gue kayak muka gue gitu K-pop banget, nggak mungkin dong. Benar. Bisa Blackpink. Tapi di materi gue, kalau misal itu akhirnya membuat mereka tersinggung dan mereka menyerang gue, berarti materi gue benar. Udah itu aja sih kalau gue. Karena lu sudah melakukan riset dan lu tahu apa yang benar. Iya. Kalau gue ngerasa gue itu. Menarik nih. Kalau gue ini ya gitulah. Gue bahas politik juga di Merdeka atau Party. Jadi ya silahkan dibeli di Comika. Terus kalau sama anak-anak hancur ya nanti sih raker, cuman rencananya kan kalau kayak tahun ini kita tur 5 kota Indonesia tuh. Podcast hancur. Off air. Kita tur 5 kota kemarin, awal di Ciledug tuh berarti hitungannya Tangerang. Ciledug masuk Tangerang ya? Tangerang, Bandung, Surabaya, Jogja. Ini per kita syuting, besok Jakarta kota terakhir. Nah pengen sih tahun depan turnya tapi bukan ke Indonesia pengennya. Gokil. Pengennya. Ngapain lagi ya gitu. Makanya kemarin ke UK dulu ya. Ya cek pasar. Tes the water. Cek pasar. Bisa nih kayaknya, tapi hitung-hitungnya mahal nih. Ya butuh sponsor lah. Ya tapi ya kan lu kayak nggak pengen ngulang tahun ini, kita udah gini, tahun depan. Iya dong. Ya betul. Mimpi aja dulu gitu kan, nggak tahu deh kejadian atau enggak. Lu aja dari ngumpul-ngumpul ngajas tiba-tiba jadi brand. Benar. Ya itu aja sih paling project yang sekarang bisa diinfoin, baru itu aja sih 2 kayaknya ya. Ya doain aja, mudah-mudahan bisa. Amin. Oke, Patra Gumala, thank you so much. Terima kasih, Padi. Kita photoshoot dulu sedikit. Let's go. Yo, 30 in the clip, drop 100 on the zip. All I see is blue faces, you would thought I was a. I don't say a word, got my fingers to my lip. Yeah, and I don't never trip, all I do is take trips. I just knew I was the man ever since I was a jit. Shorty got them double D's, I'm tryna see it. Make $1 million while I'm young and still RP nip. Came up with a plan that we sticking to the script. Break that thing down, double back and make a flip. Can't show the whole thing, y'all can only get a snip. You ain't gotta wait up on me on my, you could dip. Every album that we drop, they know it's fire, no skip. See us in person, yeah, and now they wanna pick. Yeah, it's ISO forever, they ain't what I click. All this weight up on my shoulder and I ate it like a chip. Talking about drip, but they really unfit.